Oh tidak, di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Jadi hanya gugatan cerai saja. Itu adalah istrinya penggugat, namanya Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan Jumi Jola itu adalah sebagai pihak tergugat. Kapan Pak mengajukan gugatan tersebut? Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu terdaftar tanggal 26 bulan 3 bulan Maret tahun 2020. Dan sudah ada agenda sidang sendiri seperti apa? Agenda sidangnya itu kan setelah perkara masuk, kemudian diberi nomor perkara. Nomor perkaranya 1244 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PAJS. Dan itu agendanya ditunda oleh majelis hakim adalah untuk agendanya mediasi. Tentang mediasinya kami sebagai humas belum dapat informasi kapan dilaksanakan, karena itu harus berkoordinasi dengan mediator. Mediator belum melaporkan kepada kami. Kami sebagai humas hanya ada mendapatkan data tentang masuknya gugatan dengan nomor perkara 1244 garis miring Perdata.G 2020 PAJS nomor perkara. Pak, dalam gugatan itu apakah hak asuh anak dan harta gono ini dicantumkan juga, Pak? Oh tidak, di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Jadi hanya gugatan cerai saja. Jadi tidak kumulasi. Kalau kumulasi itu kan gugatan cerai, gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Ini di sini ansih hanya gugatan cerai saja. Tapi dalam perjalanannya ketika Anda dalam persidangan, apakah dua hal itu bisa digugat dalam persidangan nantinya? Kalau mengenai masalah gugatan, kita nanti pasti akan berpatokan dengan surat gugat ini. Kalau di dalam surat gugatan ini hanya menggugat tentang perceraiannya saja, maka itu saja yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sedangkan kalau mengenai gugatan hak asuh anak atau gugatan harta gono gini, itu bisa diajukan dalam persidangan yang lain. Jadi ada mengajukan gugatan baru. Tapi dari pihak tergugat ada keberatan? Saya kemarin mendapatkan informasi dari hakim, dari majelis hakimnya, ketua majelis, melalui kuasa hukumnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Ini informasi dari ketua majelisnya yang disampaikan kepada kami sebagai humas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berarti nggak ada upaya untuk mempertahankan si tergugat ini? Mengenai upaya mungkin nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, upayanya bagaimana. Tetapi ketika ditanyakan oleh ketua majelis kepada pihak kuasa hukum dari tergugat, menyatakan bahwa tergugat itu ia atau melalui kuasa hukumnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan penggugat istrinya. Ada kemungkinan langsung fast track atau mengikuti proses persidangan? Mengikuti proses persidangan karena memang kedua-duanya hadir di persidangan, yaitu kuasa hukumnya dari kedua belah pihak. Kalau fast track itu apabila salah satu pihak, terutama itu tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, maka itu nanti prosesnya dengan pemeriksaan fast track. Tidak ada masalah ya Pak, meskipun kondisi tergugat sendiri masih berada di tahanan. Nampaknya tidak ada masalah gitu. Karena memang dari gugatan itu sendiri berkisar alasannya hanya sekedar perselisihan dan pertengkaran. Itu aja. Pak, dalam gugatan ini ada tuntutan mengenai nafkah untuk kedua anaknya atau gimana? Biasanya kalau untuk tuntutan nafkah itu di dalam rekonvensi. Di dalam nanti diganti ya, di dalam gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Tetapi di sini ya tadi kan sudah dijelaskan untuk mengenai masalah
nafkah hadonah ataupun hadonah itu sendiri dan harta gonogini tidak digugat di dalam gugatan ini, hanya cerai saja. Oleh karenanya mengenai nafkah hadonah pun oleh pihak penggugat di dalam gugatan ini tidak disebutkan dan tidak dituntut. Pak, boleh tahu nama kuasa hukum Mas? Oh, di sini kuasa hukum dari penggugat Eliati Preyadini SH dari kantor advokat dan konsultan hukum Nyonya Eliati Preyadini SH Enrikan. Nomor teleponnya Pak. Kalau tergugatnya di sini belum nampak ya. Mungkin saya sebagai humas akan berkonfirmasi dulu dengan pihak majelis hakim kuasa hukum dari tergugat siapa-siapanya. Cuman hanya dijelaskan ada memakai kuasa hukum. Namanya belum jelas itu siapa-siapanya. Pak, mereka masih tinggal serumah atau memang sudah? Tidak, kan sudah pisah tinggal. Karena kalau di penjara. Gubernur gua tuh